Ikhlasku beri atuku untukmu, muridku semua, agar kau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solihah? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, kesehatan, keselamatan, memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kita sampai hari ini bisa bernafas ya, alhamdulillah ya. Kita bersyukur dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, tauladan yang baik, tauladan yang paling baik bagi kita semua, yang insya Allah kita harapkan pertolongannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit, yaitu tentang kalimat thayyibah. Ada yang sudah tahu kalimat thayyibah itu apa? Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik atau ucapan yang baik gitu. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah? Mengapa? Karena dengan kita mengucapkan kalimat yang baik, menggunakan kalimat yang baik, maka yang pertama kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, kita akan disayang orang tua, teman, dan semua orang. Nah, selanjutnya mengapa kita harus menggunakan kalimat thayyibah? Agar ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu adalah ucapan yang baik, sehingga menghasilkan pahala, diberikan pahala oleh Allah. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang buruk, tentu orang lain tidak akan suka, dan yang kedua Allah juga pasti tidak akan suka gitu ya. Makanya kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, kalimat-kalimat yang baik atau kalimat thayyibah itu ada banyak. Yaitu yang pertama kalimat basmalah. Basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalimat basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim pasti kalian sudah bisa ya. Nah, kalimat basmalah digunakan ketika kita akan melakukan sesuatu. Pokoknya sebelum kita melakukan sesuatu itu harus mengucapkan basmalah. Baik mau tidur, mau belajar, mau makan, mau pergi, mau kemanapun, yang paling utama adalah membaca basmalah. Dan kalimat thayyibah yang kedua yaitu ucapan salam. Nah, kita setiap hari sudah melakukannya ya, ucapan salam. Assalamualaikum, lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya, salam. Nah, ucapan salam itu artinya doa loh. Ucapan salam artinya doa itu semoga keselamatan, kerahmatan dan keberkahan diberikan kepada kalian semua. Itu artinya ya. Jadi kita kalau ada yang mengucapkan salam itu kita wajib menjawab. Jawabannya apa? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Yang selanjutnya Masya Allah dan Subhanallah. Nah, di sini Masya Allah artinya kehendak Allah, dan Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Biasanya di sini penggunaannya terbalik ya.
hati-hati, Masya Allah itu digunakan untuk melihat sesuatu yang indah ciptaan Allah, namun ada campur tangan dari manusia seperti bangunan yang indah atau kolam yang indah, taman yang indah. Nah itu biasanya kan dihias oleh manusia, dibantu manusia gitu. Nah terus yang kedua tadi subhanallah itu untuk digunakan untuk melihat sesuatu yang indah namun tidak ada campur tangan manusia. Contohnya pantai, gunung, lautan, dan yang lain sebagainya itu ya. Nah yang kelima, tahmid atau alhamdulillah. Nah alhamdulillah itu digunakan untuk ketika kita bersyukur biasanya ya, setelah melakukan apa atau mendapat nikmat, mendapat hadiah, kita ucapkan alhamdulillah gitu ya. Jadi ketika kita ingin memulai sesuatu, kita membaca basmalah. Nah kalau ketika setelah melakukan sesuatu, setelah selesai kita membaca tahmid alhamdulillah gitu ya. Artinya segala puji bagi Allah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Itu diucapkan ketika apa? Nah itu biasanya digunakan ketika kita berzikir. Yang selanjutnya hauqallah. Hauqallah itu bacaannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Tiada daya dan upaya selain dari Allah. Nah itu ya, tidak ada kekuatan, kita tidak bisa kuat, tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak menghendaki kita kuat. Kalau Allah tidak mengizinkan kita bisa, kita tidak mungkin bisa. Selanjutnya takbir, bacaan takbir Allahu Akbar. Nah itu sama dengan Masya Allah, hampir sama. Nah Allahu Akbar itu biasanya kita gunakan ketika sholat ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat kebesaran Allah, nah itu kita menggunakan Allahu Akbar. Atau ketika menambah semangat, contohnya sekolah kita ya, Izatul Islam, cerdas, mulia, mandiri, Allahu Akbar. Nah pasti ucapkan Allahu Akbar itu kan pasti kita semangat ya. Nah itu kita mengucapkan Allahu Akbar itu supaya kita lebih semangat lagi gitu ya. Yang selanjutnya istighfar. Nah istighfar ini astaghfirullahaladzim. Nah biasanya itu artinya apa? Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, kepada Tuhan yang maha agung, maha besar ya. Nah istighfar biasanya dilakukan atau diucapkan ketika melakukan kesalahan atau ketika lupa, itu juga bisa. Nah itu ya, artinya memohon kepada Allah, memohon ampunan ya. Nah yang selanjutnya kalimat istirja atau tarji'. Tarji' itu kalimatnya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu diucapkan ketika apa? Biasanya ketika ada orang meninggal ya. Nah tapi itu tidak hanya ketika ada orang meninggal saja. Ketika kita jatuh, ketika kita kena musibah, kita ucapkan itu. Kita kesandung atau kita apa, misalnya kita jatuh ya, jangan bilang aduh gitu, enggak, tapi langsung kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Kemudian selanjutnya bunallah itu dibaca ketika kita bersedih, yaitu ta'awud ya. Kita biasakan
membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Quran. Nah, itu tujuannya apa sih? Ta'awud itu digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Ta'awud itu bacaannya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Artinya aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Itu artinya. Jadi kita bisa menggunakan ta'awud itu ketika sebelum membaca Quran, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, ya. Nah, itu tadi 11 kalimat thayyibah yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sudah hafal? Kalau belum hafal, berarti kita harus menghafalkannya ya. Nah, cara untuk agar mudah menghafalkan kalimat-kalimat thayyibah, kita bisa dengan menyanyikan lagunya. Silahkan simak video berikut ini. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ucapkan tasbih, subhanallah, Maha suci Allah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Marilah menyebut nama Allah dengan kalimat thayyibah. Ucapkan basmalah ketika memulai, ucap hamdalah bila selesai. Subhanallah, itu namanya tasbih. Astagfirullah, itu istighfar. Takbirlah dengan Allahu Akbar. Hanyalah Allah yang Maha besar. Sudah menyimak semuanya anak-anak? Insya Allah mudah ya kita mempraktekannya. Nah, kalau belum hafal, berarti PR-nya di rumah ya, silahkan menyanyikan bersama ya, menyanyikan bersama orang tua atau bersama kakak atau bersama adik, bersama keluarga gitu, biar hafal yang pertama. Nah, yang kedua, mulai hari ini kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya, ketika mau melakukan sesuatu, membaca basmalah, setelahnya membaca alhamdulillah. Terus kalau heran dengan sesuatu, mengucap subhanallah. Terus kalau kagum, masya Allah ya. Terus kalau mau minta perlindungan, berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, ta'awud ya. Kemudian kalau ada orang meninggal atau kena musibah, kita baca tarji'. Nah, kalau sedih baca hasbunallah ya, itu. Terus untuk berzikir la ilaha illallah, itu ya. Dan masih banyak lagi ya, itu tadi silahkan dihafalkan ya anak-anak.
mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan mengisi Google Form yang ada di deskripsi ya. Sebelum mengisi jangan lupa baca basmalah dulu agar dimudahkan oleh Allah. Nah, setelahnya silakan baca alhamdulillah ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.